Bab 1121, layar kosong di Ghost Moonwell. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Dengan dimulainya pertempuran, hari sudah malam, dan cahaya bulan yang terang menyinari Yinyuetan, yang tampak cukup lembut. Saudara Xiaoyan, begitu King Wen tiba di ruang terbuka di tengah Yinyuetan, dia menyapa Xiaoyan. Saudara King, kamu di sini. Melihat ini, Xiaoyan tentu saja tersenyum perlahan. Saudara Xiaoyan benar-benar tersembunyi. Aku tidak pernah membayangkan bahwa binatang roh sekuat Azure Ox dibeli oleh saudara Xiaoyan. Kata King Wen, ini keberuntungan, aku kebetulan memiliki beberapa pil obat di tanganku dan membuat kesepakatan dengannya. Xiaoyan tentu saja menyembunyikan masalah ini dengan mudah. Bagaimanapun, binatang api adalah raja dari semua binatang, dan semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Ngomong-ngomong, sumur bulan hantu ini. Melihat King Wen dan keduanya, Xiaoyan buru-buru mengubah topik pembicaraan. Masuk akal bahwa sumur bulan hantu pasti malam bulan purnama untuk mengungkap misterinya. Meskipun bulan terang hari ini, masih ada satu hari tersisa sebelum malam bulan purnama. Sumur hantu bulan berukuran 3 zang itu membuka mulutnya sedikit setelah melirik bulan terang yang tergantung di udara. Namun, itu bukan hal yang mustahil. Pada saat berikutnya, Kinger tersenyum tipis, memperlihatkan 2 lesung pipit kecil, yang cukup menawan. Ya, apa yang bisa kulakukan? Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, sumur hantu bulan ini dikabarkan palsu, dan Xiaoyan ingin melihatnya. Kakak, ayo kita lakukan. Kinger berkata sedikit. Ketika King Wen mendengar kata-kata itu, dia perlahan memutar telapak tangannya untuk menerima cincin itu. Dan dengan tindakan King Wen seperti ini, banyak cahaya putih perak tiba-tiba muncul di tanah yang berdiri di tengah Yinyutan. Ini adalah, Xiaoyan melihat pemandangan ini, samar-samar menebak sesuatu, dan berkata dengan lembut. Yinyuetan sebenarnya adalah daerah rawa, lingkungan sekitarnya berbahaya dan penuh dengan air beracun, sedangkan sumur bulan hantu berada di atas ruang terbuka di tengah Yinyuetan. Kita tidak tahu mengapa ada ruang terbuka seperti itu di tengah Yinyuetan. Apa yang dilakukan kakak tertuaku sekarang adalah menggunakan beberapa cara khusus untuk membuat Gui Yuejing beresonansi, sehingga mencapai hari yang cerah dan bulan purnama itu. Kinger menjelaskan sedikit, sumur bulan hantu ini masih memiliki spiritualitas. Xiaoyan berkata dengan heran ketika mendengar ini. Yah, Gui Yuejing tampaknya memiliki spiritualitas. Tetapi spiritualitas itu tidak ada di sini, tetapi di bawah sumur. Kinger membuka mulutnya. Begitulah, Xiaoyan langsung tertawa ketika mendengar kata-kata itu, tetapi sumur bulan hantu ini, tepat setelah Xiaoyan memecahkan masalah binatang api dan laut Doki, dia juga memeriksanya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Baiklah, hampir sampai. King Wen terus memutar cincin di tangannya, lalu pemandangan cahaya putih keperakan mengalir deras keluar. Ini asap cahaya bulan. Meskipun tidak terlalu berguna, asap itu dapat membutakan persepsi Gui Yuejing, membuatnya keliru mengira bahwa hari ini adalah malam bulan purnama. Dan menurut generasi tua dari para ahli di kota Raja Hantu kita, misteri sumur bulan hantu ini hanya dapat terungkap pada malam bulan purnama. King Wen perlahan menatap kabut putih keperakan yang seperti asap dan berkata, ternyata ada efek seperti itu. Xiaoyan juga mengerti setelah melihat penjelasan King. Baiklah, bersiaplah. Setelah Gui Yuejing memancarkan lingkaran cahaya perak, kamu dapat melihat ke bawah ke mulut sumur. Misteri Gui Yuejing tidak diragukan lagi. Sedang diperlihatkan. Tapi ingat, apapun yang kamu lihat, jangan katakan apapun. Dan hanya ada satu batang dupa. Setelah King Wen selesai berbicara, matanya selalu tertuju pada Gui Yuejing. Aku tidak tahu apakah legenda ini benar. Xiaoyan mengangkat bahu tak berdaya dan tersenyum, tetapi dia tetap melakukannya. Dan mereka bertiga menatap Gui Yuejing. Saat ini, sumur Gui Yue terletak di ruang terbuka di tengah Yinyuetan. Kepala sumur berukuran sekitar 3 kaki. Garis-garis kecil itu cukup kuno, dan semuanya terukir di tepi kepala sumur. Namun, kabut putih perak yang dilepaskan oleh King Wen perlahan-lahan mengelilingi sumur. Kepala sumurnya, Pada saat berikutnya, gemuruh angin yin tiba-tiba meletus dari mulut sumur Gui Yuejing, dan kemudian kabut putih perak itu dengan liar menyerbu ke arah sumur yang kosong di bawah tatapan mereka bertiga. Apa yang terjadi?
Xiao Yan menyaksikan pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, karena dia dapat mencium aura berbahaya dari sumur bulan hantu. Diam. Ketika King Wen mendengar ini, dia buru-buru membuat gerakan pelan ke arah Xiao Yan. Huhuhu, dan kabut putih perak besar itu ditelan oleh sumur bulan hantu dalam sekejap. Berhasil, kalau begitu, cepatlah. Melihat ini, King Wen berkata kepada Xiao Yan, lalu menarik Kinger dan berjalan langsung ke sumur, dan Xiao Yan juga mengelilinginya. Aneh, aku baru saja melihat tidak ada air sumur di kepala sumur, bagaimana mungkin setelah beberapa saat, ada air sumur, dan bahkan menyebar ke tepi sumur. Xiao Yan bergumam sedikit dalam hatinya. Di kepala sumur saat ini, genangan air sumur seterang bulan memenuhi kepala sumur dengan rapat, dan melalui air sumur di kepala sumur, sekilas, aku melihat bulan purnama yang indah. Hari yang cerah dan bulan purnama, apakah ini semisterius yang dikatakan legenda? Xiao Yan bergumam, lalu dia tidak berani terganggu, dan menatap ke arah sumur. Dan saat Xiao Yan menyaksikan seperti ini, gambaran di kepala sumur masih tenang, tanpa perubahan apapun. 1 menit, 2 menit, 5 menit, bulan purnama masih terpantul di kepala sumur, dan tidak ada yang lain. Bukankah sumur hantu bulan ini rusak? Xiao Yan juga tertekan saat ini. Bagaimanapun, waktu untuk sebatang dupa akan segera berakhir, tetapi Kinger dan King Wen melihat sesuatu dan menatap sumur itu. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Awalnya aku ingin menggunakan misteri sumur bulan hantu ini untuk memprediksi masa depan, tetapi sayangnya benda ini tampaknya tidak berguna bagiku. Gelombang setelah melihatnya selama beberapa menit, tidak ada tanggapan, dan Xiao Yan juga menyerah. Xiao Yan percaya bahwa dia bukanlah orang yang romantis. Dia telah lama puas dengan Medusa Cailin dan Suner, tetapi Mu Yingying tidak punya pilihan selain berkorban seperti ini, dan dia pasti akan memberinya penjelasan yang sempurna di masa depan. Hanya untuk masa depan, Xiao Yan juga penasaran, bagaimanapun juga, kata cinta sangat sulit dipahami. Setelah akhirnya menemukan hal misterius seperti sumur bulan hantu, tentu saja, aku ingin menggunakannya untuk mencari tahu, tetapi sayangnya itu tidak menjadi kenyataan. Sudahkah kamu membacanya? Semuanya. Setelah beberapa napas, King Wen adalah orang pertama yang memecahkan situasi dan berkata perlahan. Ya, Xiao Yan dan Kinger keduanya setuju. Namun, Xiao Yan menemukan bahwa sejak dia melihat sumur bulan hantu, tampaknya ada lebih banyak hal di Kinger yang tidak dapat dia lihat. Sekarang setelah kamu selesai, ayo pergi. Harta karun yang sebenarnya ada di bawah sumur bulan hantu. Setelah King Wen selesai berbicara, dia melompat dan turun ke sumur bulan hantu. Xiao Yan, ikuti. Kinger juga mengatakan sesuatu kepada Xiao Yan dan langsung melompat. Masuk, benar-benar ada sesuatu di bawah sini. Dan Xiao Yan memperhatikan air sumur turun dengan cepat, dan melompat ke dalamnya tanpa henti. Pada titik ini, ketiga sosok itu langsung melompat ke sumur bulan hantu, tetapi di tempat yang jauh dari dunia hantu, sesuatu yang agak misterius terjadi. Dunia iblis. Di sebuah gua yang agak misterius, sesosok menatap cermin kristal prisma besar di depannya, dan berkata dengan heran, sebenarnya ada seseorang di dunia hantu yang dicari oleh Tuan Kaisar Monster. Dunia hantu benar-benar memiliki manusia yang dicari oleh Kaisar Monster. Melihat kristal prisma di depannya, sosok seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya diproyeksikan dengan sempurna, dan sosok misterius di gua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Katanya, suaranya penuh dengan keterkejutan. Sosok misterius itu seperti manusia, dengan penampilan yang bermartabat. Sepasang mata menatap bintang yang dingin itu. Tuan Longlang, apa yang terjadi? Mendengar suara yang mengejutkan di dalam gua, puluhan sosok di luar gua tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerbu ke dalam gua, mata mereka dipenuhi dengan tatapan yang mengejutkan. Setan, ki hantu di dunia hantu hampir hitam, dan atributnya sebagian besar suram dan aneh, tetapi ki iblis berbeda. Ki iblis sangat mendominasi dan sebagian besar berwarna hijau. Kamu datang tepat waktu. Sosok yang diperlakukan dengan hormat oleh semua orang mendengar kata-kata itu, tetapi mengangguk perlahan, dan pandangan aneh melintas di pupilnya. Ini, apa ini? Sosok-sosok yang berdatangan itu memiliki bentuk yang berbeda, tetapi mereka memiliki orang berkepala harimau dan orang berkepala serigala, yang cukup aneh. Ini adalah manusia yang menyelamatkan Kaisar Iblis. Longlang menatap sosok Xiao Yan di prisma besar, dan berkata pelan.
Manusia yang menyelamatkan Kaisar Iblis. Mungkinkah legenda itu benar? Setelah serigala naga terkemuka selesai berbicara, sekelompok monster tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan kaget. Api suci hadir, Fen Jue keluar, dan Kaisar Iblis lahir. Longlang menatap prisma besar dan berkata-kata demi kata, dengan energi iblis yang agung dalam suaranya, membubung ke langit. Tuan Kaisar Iblis adalah penguasa sejati dunia iblis kita, dan dalam pertempuran terakhir di dunia 1000 besar, Tuan Kaisar Iblis ditekan. Dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar Iblis tidak ada di sini, dan dunia iblis telah lama terkoyak. Binatang iblis lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam. Petik 2. Jadi kali ini, aku secara pribadi akan pergi ke dunia hantu untuk menemukan manusia ini. Manusia yang memiliki Seng Yan dan Fen Jue pasti dapat membantu Kaisar Iblis melepaskan diri dari segel. Ada kegilaan di mata Longlang, yang jelas memiliki hubungan baik dengan yang disebut Kaisar Iblis. Tuan Serigala Naga, itu sama sekali tidak mungkin. Sekarang dunia iblis terbagi menjadi 3 bagian, jika kau pergi, aku khawatir 2 kekuatan lainnya akan menatap kita. Pada saat itu, tidak akan ada pemimpin, dan konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Salah satu binatang iblis tidak dapat menahan diri untuk berkata. Petik 2. Teruskan, aku memerintahkan semua pasukan di bawah Heisha Longlang untuk berhenti bertarung. Jika 2 orang lainnya menyerang saat aku pergi, serahkan wilayah itu. Begitu Kaisar Iblis melepaskan segelnya, dunia iblis kita bisa bersatu sepenuhnya. Dunia hantu, dunia iblis, dunia Buddha, kalian menyatukan kekuatan 3 dunia untuk menyegel Kaisar Iblis dari dunia iblis. Kali ini Kaisar Iblis terlahir kembali, kebencian baru dan kebencian lama ini, kita akan hitung bersama. Dan nada suara serigala naga menjadi sangat marah, jejak kemarahan. Energi iblis yang mendominasi meresap ke udara, dan ruang di sekitarnya. Terasa terdistorsi. Itu saja, aku pergi. Setelah serigala naga menyelesaikan instruksinya, dia berubah menjadi meteor dan menghilang di sini. Sayangnya, serigala naga iblis hitam masih setia kepada Tuan Kaisar Iblis. Namun, mengapa Tuan Kaisar Monster disegel oleh kekuatan 3 dunia hantu, dunia iblis, dunia Buddha, dan 3 dunia? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan wanita yang kau bawa kembali saat itu? Lupakan saja, kita masih berpegang pada wilayah kita saat ini. Aku harap 2 orang lainnya tidak mengetahui berita kepergian Tuan Longlang terlalu cepat. Tetapi monster tertua perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, dan serigala naga jahat hitam itu langsung meninggalkan gua, lalu tiba di tempat yang agak misterius. Aku melihat bahwa tempat misterius ini sangat berharga dan terbungkus dalam lingkaran cahaya misterius. Lingkaran cahaya itu diapit oleh warna hitam, merah, dan emas. Di bagian paling ujung, beberapa karakter besar yang mempesona berdiri perlahan. Gua Nasib Iblis Surga. Tempat ini ternyata adalah gua paling misterius di dunia iblis. Di antara 7 alam, setiap alam memiliki tempat yang sangat misterius. Alam hantu adalah gua hantu, dan alam iblis ini adalah gua nasib iblis di depannya. Serigala naga jahat hitam itu masih terlihat seperti manusia, tetapi ketika pertama kali datang ke gua iblis ini, napasnya menyatu, lalu aura iblis hijau lembut dilepaskan, mengelilingi tubuhnya, lalu mendekatinya. Tuan, Heishan Longlang berkata dengan hormat begitu dia tiba di gerbang Yao Yuan Dongtian. Namun, serigala naga itu dengan jelas melihat bahwa langit gua dipenuhi dengan energi hitam yang menakutkan dan menyeramkan, cahaya Buddha emas yang memurnikan dunia dan energi iblis merah yang menggerogoti hati dunia iblis. Meskipun serigala naga iblis hitam itu tiran, dia tidak berani gegabah melangkah ke surga takdir iblis. Bagaimanapun, kekuatan 3 alam bahkan dapat menekan Kaisar Iblis. Jika dia melangkah ke dalamnya, itu tidak akan berbeda dengan mencari kematian. Ada apa dengan serigala naga, ada apa? Setelah beberapa menit, sebuah suara datang dari gua takdir iblis. Suara itu cukup lembut, tetapi memiliki kekuatan mendominasi yang menantang langit dan bumi. Tuan, orang yang Anda cari telah muncul. Heishan Longlang berkata dengan hormat, suaranya dipenuhi dengan nada berapi-api. Heisha Longlang telah mengikuti Kaisar Iblis selama bertahun-tahun, dan dia secara alami mengetahui kekuatan Kaisar Iblis. Jika dia dapat mengangkat segel, dia pasti akan dapat menyatukan dunia iblis. Apa? Di mana dia? Suara yang awalnya lembut itu terkejut oleh kata-kata Heishan Longlang. Dia dipenjara di surga takdir iblis oleh kekuatan alam iblis,
alam Buddha, dan 3 alam. Dia adalah penguasa sejati seluruh alam iblis, Kaisar Iblis. Dan sekarang setelah Kaisar Iblis mendengar kata-kata itu, dia secara alami sangat gembira, karena dia terlihat seperti ini, hidup lebih baik daripada mati, dia harus melepaskan segel, untuk menyelesaikan beberapa hal yang belum selesai gelombang tuan. Menurut kecerdasan Xuan Tianjing tadi, manusia ini muncul di dunia hantu, kata serigala naga hitam. Api suci hadir, pembakarannya ditentukan, dan Kaisar Iblis lahir. Tapi orang yang memiliki Feng Jue hanya bisa menjadi manusia, bagaimana dia bisa muncul di dunia hantu? Tapi Kaisar Iblis yang berada di Gua Takdir Iblis ragu-ragu. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Tuanku, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Kali ini, aku akan membawanya kembali dan mengangkat segelmu sepenuhnya. Heishan Longlang berkata perlahan, Longlang, ingat, kamu yang terlemah di antara ketiganya, tetapi kamu bertemu dengan 2 orang lainnya, jadi jangan gegabah. Tapi kamu orang yang bijak, aku yakin kamu bisa berhasil. Kaisar Iblis mendengar kata-kata itu, sedikit mengembun, dan berkata dengan lembut. Bawahanku tahu bahwa mereka tidak akan mempermalukan misi mereka. Ketika Longlang mendengar ini, dia mengangguk sedikit. Perjalanan ke dunia hantu ini, jauh sekali, ingatlah untuk berhati-hati dengan penguasa jiwa. Kaisar Iblis berkata dengan suara yang dalam, lalu terdiam. Ya, Longlang mendengar kata-kata itu, memberikan hadiah besar kepada dunia iblis, lalu berbalik dan pergi. Dan dengan kepergian serigala naga, tempat itu juga kembali tenang, tetapi suara kebencian berkata perlahan. Betapa dunia hantu, dunia iblis, dunia Buddha, ketika mereka memenjarakanku, mereka membuatku kehilangan banyak hal. Ketika aku dilahirkan kembali, ketika 3 dunia dihancurkan. Ketika kata-kata itu jatuh, aura kesombongan yang membenci langit dan bumi, dan dunia dibayangi olehnya, muncul dengan tenang. Dengan kepergian naga jahat hitam dan serigala dari dunia iblis, Xiao Yan dan kelompoknya di dunia hantu juga mengalami petualangan mereka. Bum bum bum, karena mereka tidak melihat misteri sumur bulan hantu, Xiao Yan dan kelompoknya melompat ke sumur bulan hantu. Jelas, ada harta yang lebih penting di bawah. Yang tidak diketahui Xiao Yan adalah bahwa sumur bulan hantu ini kurang lebih terkait dengan alam Xuantian di dunia iblis, dan dia sudah diawasi oleh dunia iblis. Apakah kamu baik-baik saja? Qinger tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia tampaknya menyadari ketidakhadiran Xiao Yan yang singkat ketika dia jatuh. Tidak apa-apa, ini hampir mencapai dasar sumur. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apa yang salah sekarang, tetapi kekuatan jiwaku benar-benar merasakan aura hijau samar, dan aura hijau itu sangat mendominasi, membuat Xiao Yan sangat tidak nyaman. Selain itu, kedalaman sumur bulan hantu ini jauh melampaui imajinasi Xiao Yan, meskipun tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Apa yang Xiao Yan rasakan tadi adalah roh iblis dari dunia iblis. Aneh, dunia hantu begitu jauh dari dunia iblis, bagaimana mungkin? Kuharap itu ilusi. Dan bahkan penguasa pemakan jiwa tidak tahu rahasianya, jadi dia hanya bisa melakukannya. Petik 2. Hati-hati, dasar sumur ini cukup misterius, aku tidak tahu apa penjaganya. Pada saat berikutnya, cahaya fajar perlahan muncul ratusan meter di bawah kaki semua orang, dan kemudian King Wen berkata dengan sungguh-sungguh. Ada misteri lain di sumur bulan hantu ini. Melihat panjangnya tadi, aku khawatir sumur ini sedalam beberapa ribu meter. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Di sini, Qinger mengeluarkan teriakan genit, dan kemudian ketiga sosok itu langsung jatuh ke tanah. Ini, begitulah adanya. Begitu dia mendarat, King Wen tidak bisa menahan tawa. Kakak, ada apa? Dan Qinger bertanya dengan curiga. Di mana kamu melihat? Xiao Yan hanya meliriknya, dan dia tahu mengapa King Wen tersenyum. Karena mereka bertiga berada di dasar sumur, dan hanya ada 2 jalan di dasar sumur. Jalan belakang sepenuhnya terhalang oleh genangan air sumur yang sangat dingin, tetapi tampaknya mata air itu berada di sana. Pada saat ini, semua air mata air mengalir kembali ke mata air, dan jalan depan dan belakang terungkap, dan bagian depannya adalah jalan yang gelap. Jalan yang misterius, saya tidak tahu kemana arahnya. Ada alasan mengapa kita harus memanfaatkan malam bulan purnama. Sekarang, Qinger juga mengerti bahwa pada malam bulan purnama,
air sumur dari sumur bulan hantu ini akan terisi hingga ke mulut sumur, dan legenda misterius tentang hari yang cerah dan bulan purnama akan muncul. Namun setelah sebatang dupa, air sumur akan mengalir ke tanah dan kembali ke mata air seperti air pasang surut, sehingga mengungkap lorong yang tidak diketahui ini, persis seperti yang dikatakan ayahku. King Wen berkata sambil tersenyum. Ayo pergi, harta karun yang sebenarnya seharusnya ada di sini. Xiao Yan juga orang yang berani dan berhati-hati. Melihat bahwa hanya ada satu jalan yang terhalang, dia mulai berjalan perlahan. Pergi, hati-hati, mungkin ada semacam mekanisme. Lagi pula, bahkan orang-orang di kota hantu tidak mengetahuinya. Hanya ayahku yang cukup beruntung untuk datang sekali ketika dia masih muda. King Wen berkata sambil tersenyum. Ya, Xiao Yan dan King Er setuju. Susu, suara ketiga orang itu baru saja bergerak, dan tiba-tiba tempat yang sangat gelap ini memancarkan suasana yang menyeramkan dan mencekam. Api datang. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pelan, dan tiba-tiba api kuning kebiruan perlahan menghantam telapak tangannya, tetapi dengan penekanan Xiao Yan, aura api suci itu jelas tidak meresap. Tabrakan. Dengan munculnya api Xiao Yan, lorong gelap itu tiba-tiba menjadi lebih terang, dan jejak gas hitam tampak ketakutan, dan dia dengan cepat melarikan diri. Sepertinya anak ini punya banyak rahasia. Aku masih harus menjalin hubungan. Mata King Wen perlahan berbalik, jelas tidak semercenari orang biasa. Dia tahu bahwa Xiao Yan baik-baik saja sebagai teman, tetapi jika dia adalah musuh, itu akan sangat sulit. Dan dengan munculnya api Xiao Yan, seluruh gambaran lorong gelap ini segera terlihat oleh mereka bertiga. Lorong ini tidak lurus seperti biasanya, tetapi bentuknya melengkung, berkelok-kelok, dan entah kemana arahnya. Di dinding sekitar lorong, ada beberapa ukiran yang sangat indah, yang jelas merupakan hasil karya Sang Empu, dan begitu banyak ukiran indah yang melambangkan harta karun yang luar biasa di sini. Di sini, agak aneh. Setelah beberapa menit, King Wen memimpin untuk memecah ketenangan, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Kakak, ada apa? King Er telah dilindungi antara Xiao Yan dan King Wen, jadi dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Medan di sini melengkung, tidak lurus, agak seperti formasi naga melingkar. Xiao Yan berkata dengan mata cerah. Formasi naga melingkar. Ketika King Er mendengar ini, alis Liu berkerut, jelas tidak mengerti apa ini. Yang disebut formasi naga melingkar adalah semacam formasi yang digunakan untuk melindungi harta karun. Jika tidak dapat dipecahkan, saya khawatir formasi itu akan selalu jatuh ke dalam siklus yang tak berujung. Kata King Wen, jangan khawatir, saya punya solusinya. Xiao Yan juga tertawa. Begitu suaranya jatuh, dia memejamkan mata dan mendengarkan, dan sebuah prasasti kehidupan inti dari stok langsung melonjak keluar, dengan panik dan panik menghadap ke lorong ke segala arah. Dan setelah beberapa napas, Xiao Yan membuka matanya. Kemarilah, kata Xiao Yan, menatap dinding di depannya. Melihat ini, King Er dan King Wen berkata Xiao Yan dengan tegas, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Jelas, tempat yang dibicarakan orang ini adalah tembok besar, dan tembok ini adalah keberadaan nyata. Anda tidak dapat langsung melewatinya. Ini hanya beberapa trik dari formasi Panlong. Ikuti saya. Ketika Xiao Yan melihat ini, dia juga tersenyum sedikit, lalu untuk menghilangkan kekhawatiran mereka, dia berkata. Oke, King Er dan King Wen mendengar kata-kata itu, saling memandang perlahan, dan kemudian sosok-sosok itu langsung mengikuti. Bang bang bang. Melihat ini, Xiao Yan mengangguk perlahan, dan kemudian tidak melakukan apa-apa, hanya bergerak gelombang dan menabrak dinding di depannya. Puff! Dengan suara, tidak ada situasi yang memalukan dalam imajinasinya, tetapi dia dengan mudah menerobos belenggu dinding, dan segera datang ke tempat yang tidak dikenalnya. Kakak Xiao Yan benar-benar luar biasa. Setelah melihat bahwa dia meninggalkan formasi Panlong, King Wen tersenyum perlahan. Di sini, itu seharusnya menjadi pintu masuk utama. Xiao Yan memperhatikan kedua sosok itu perlahan-lahan datang ke pintu tembaga besar puluhan meter di depan mereka bertiga. Berdiri di depan mereka bertiga, adalah gerbang perunggu besar yang berukuran puluhan meter. Di atas gerbang perunggu, aura tandus perlahan meresap. Mari kita sedikit lebih berhati-hati. King Wen tidak dapat menahan diri untuk berkata sambil melihat Xiao Yan pergi ke arah gerbang perunggu raksasa. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Tidak apa-apa,
Percayalah padaku. Xiao Yan berkata dengan percaya diri, karena Xiao Yan telah menyelidikinya tadi, dan kekuatan jiwa benar-benar melewati gerbang perunggu raksasa untuk menangkap pemandangan berikutnya. Karena di dalam, ada aula pil yang megah. Saudaraku, aku percaya padanya. Ketika King Wen juga takut, King Ryu dengan lembut menarik ujung pakaiannya dan berkata, "Kalau begitu, ayo pergi." Melihat ini, mereka bertiga menuju ke depan secara serempak. Bum bum bum. Saat King Wen dan kedua pria itu menjernihkan kekhawatiran mereka, Xiao Yan mendorong tangannya ke arah gerbang perunggu raksasa dengan mudah. Dan karena telapak tangan Xiao Yan tidak membawa kekuatan apapun dan dengan lembut mendorongnya ke arah gerbang perunggu raksasa itu tampaknya tidak memiliki perlawanan dan dibiarkan terbuka dengan mudah oleh Xiao Yan. Bum bum bum. Pada saat pintu perunggu raksasa itu perlahan terbuka, aura tandus menyebar dari aura itu, membuat hati ketiga orang itu tegang. Tepat di belakang gerbang perunggu raksasa itu, jejak cahaya muncul. Mencicit. Setelah pintu perunggu raksasa itu terbuka sepenuhnya, pemandangan di balik perunggu itu ditemukan oleh semua orang. Di belakang gerbang perunggu raksasa itu, ada juga ruang yang sangat besar, tetapi ruang ini berbeda dari ruang biasa. Ada banyak tungku di ruang ini, dan pilar-pilar batu juga muncul di dalamnya. Pilar-pilar batu itu tampak dan cahaya. Dan melalui bangunan seperti itu, satu demi satu kuali penyelingan obat yang megah berdiri di depannya. Ini adalah istana dan, melihat pemandangan ini, bahkan mata indah Kinger terus berputar. Di dunia hantu, apoteker lebih langka daripada di dunia manusia, jadi status apoteker di dunia hantu sangat tinggi. Ini seharusnya istana pil tempat seorang senior memurnikan pil. Dengan begitu banyak kompor dan kuali pemurnian obat, level ahli pemurnian obat ini mungkin tidak rendah. King Wen juga terkejut saat ini, jelas ketakutan oleh istana pil yang megah ini. Apoteker biasa memiliki kekuatan luar biasa hanya dengan memiliki beberapa kuali, tetapi ada lusinan kuali di sini, belum lagi beberapa pilar batu, yang cukup untuk menunjukkan bahwa ini pasti orang setingkat ahli farmasi. Saya khawatir kuali pemurnian obat ini hanya tipuan. Dan Anda lihat, cahaya yang dipancarkan dari pilar batu jelas tidak biasa. Xiao Yan adalah seorang alkemis tirani. Hanya dengan persepsi, dia dapat melihat bahwa kuali alkimia ini jarang dan biasa saja, tetapi sebenarnya tidak. Agak mengejutkan memiliki jumlah yang begitu banyak. Cahaya di pilar batu ini. Ketika King Wen mendengar kata-kata itu, dia berjalan sedikit ke arah pilar batu itu. Pilar-pilar batu itu berdiri di ujung seluruh aula pil, dan pilar-pilar batu itu tidak disegel. Satu persatu lubang udara muncul, dan bagian tengah pilar batu itu adalah tempat lahirnya sumber cahaya. Ini adalah lentera berlapis 7 harta karun. Xiao Yan berkata dengan lembut. Lentera berlapis 7 harta karun. Ketika Kinger dan King Wen mendengar kata-kata itu, mereka berdua saling memandang, jelas ini adalah pertama kalinya mereka mendengarnya. Lampu, kaca berlapis 7 harta karun adalah sesuatu yang sangat disukai oleh para alkemis kuno. Lampu jenis ini tidak akan padam selama 10.000 tahun, dan juga memiliki efek misterius yang dapat meningkatkan kemungkinan para alkemis menjadi pil. Tidak diketahui apakah itu benar atau tidak. Kata Xiao Yan, ternyata ada rahasia seperti itu. Ketika mereka berdua mendengar kata-kata itu, Kinger mengangguk. Apa, masih ada tentara di sini? Dan setelah melewati lentera berlapis 7 harta karun di tungku-tungku ini, ada sosok-sosok di samping mereka, seolah-olah menjaga sesuatu, menjaga di luar setiap lentera berlapis 7 harta karun. Kinger tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan ketika dia melihat, dia segera menemukan bahwa orang-orang ini tidak berbeda dari manusia biasa, kecuali bahwa mereka tidak memiliki kehidupan dan tampak seperti benda mati, tetapi kulit mereka sama dengan orang yang masih hidup, yang cukup aneh. Konon katanya ada beberapa teknik boneka kuno yang bisa menjaga tubuh manusia agar tidak rusak selamanya. Orang-orang ini mungkin adalah prajurit yang menjaga istana pil. Xiao Yan menatap para penjaga boneka yang memejamkan mata dan tidak bergerak sedikit pun, lalu menjelaskan. Sangat misterius di sini. Mata Kinger yang indah terus berputar, rupanya tempat ini memberinya perasaan yang mencekam dan menyeramkan. 18 kuali mengelilingi jantung, pasti ada yang aneh di sini. Xiao Yan tidak ragu-ragu terlalu lama, dia menoleh dan melihat ke 18 kuali yang tersusun rapi di aula pil, dan melihatnya sekilas. Tidak akan ada mekanisme, kan? Kinger buru-buru berkata, lagi pula,
Tempat ini cukup berbahaya, dan belum pernah ada yang masuk. Aku tidak tahu, tapi hati-hati. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan kekuatan jiwa yang menyilaukan muncul, dan dia menyelidiki ruang aula pil beberapa kali, dan perlahan menggelengkan kepalanya. Menurut persepsi Xiao Yan, sepertinya tidak ada perbedaan di aula alkimia ini, dan apa yang disebut harta karun orang-orang seperti kota Raja Hantu mungkin adalah ramuan dalam kuali obat. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Xiao Yan berkata dengan depresi, tetapi ketika dia melirik sekelompok prajurit batu yang mengelilingi lentera berlapis 7 harta karun, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Kakak, bukankah ayahku mengatakan bahwa ada harta karun di sumur bulan hantu yang dapat menembus Kaisar Dou dan menjadi Dewa Dou, ini? Dan Qinger tidak memperhatikan untuk sementara waktu, dan bertanya. Ayahku tidak datang ke sini sebelumnya, dia hanya menemukannya secara tidak sengaja, jadi mungkin ayahku salah merasakannya. Qing Wen juga berkata setelah meraba-raba dan tidak menemukannya. Mari kita lihat apakah masih ada pil obat di kuali pemurnian obat ini. Xiao Yan juga memutuskan, karena semua orang sudah datang, dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Meskipun Xiao Yan telah memecahkan Laut Dou Qi dan dapat memadatkan inti Dou untuk maju ke Dou Immortal, dia masih kekurangan dorongan. Lagi pula, setelah memadatkan inti pertempuran, banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk benar-benar menerobos Kaisar Dou, dan kekuatan api suci yang dapat menembus Kaisar Dou diserap oleh binatang api. Sebelumnya, Xiao Yan bahkan tidak berani memikirkannya. Qinger dan Qing Wen mengangguk perlahan ketika mereka mendengar kata-kata itu. Aku akan datang lebih dulu. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, kemudian api kuning kebiruan muncul di telapak tangannya, membungkus telapak tangannya, dan kemudian berjalan menuju kuali terdekat di sampingnya. Puff! Begitu dia sampai di tripod, Xiao Yan menemukan bahwa tripod itu tertutup debu tebal, yang jelas sudah lama sekali. Aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Xiao Yan tidak peduli dengan ini, dia langsung menunjukkan kekuatan jiwanya yang mempesona, dan kemudian pergi ke dalam kuali. Puff! Setelah beberapa napas, botol giok yang agak indah tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiao Yan, dan di dalam botol giok itu, pil obat seukuran lengkeng perlahan memasuki pandangan mereka bertiga. Benar saja, masih ada bayi. Dan melihat pemandangan ini gelombang Qinger dan Qing Wen tidak bisa menahan kegembiraan. Meskipun pil obat ini mungkin tampak sederhana dan bersahaja, tetapi apa mutu khususnya, kalian tetap harus membuka botolnya dan mengendusnya untuk mengetahuinya. Kata Xiao Yan. Kakak Xiao Yan, tolong. Qing Wen tersenyum. Ya, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mengangguk ringan, lalu menyeret botol giok itu dengan satu tangan, dan pergi ke mulut botol dengan tangan lainnya, mencoba membukanya. Dan pada saat ini, bahkan mereka bertiga tidak menyadari bahwa penjaga boneka yang mengelilingi lentera kaca 7 harta karun itu tiba-tiba menjadi longgar. Sabu-sabu, telapak tangan Xiao Yan baru saja membuka mulut botol, dan pil obat di dalam botol giok itu seperti es yang bertemu api, dan meleleh dalam sekejap. Dan itu belum berakhir hanya dengan meleleh. Pil obat di dalam botol giok itu menyatu seketika setelah mulut botol dibuka, dan kemudian berubah menjadi asap berwarna-warni, yang perlahan menyebar keluar. Itu hanya hembusan waktu, dan itu memenuhi seluruh istana dan saat berikutnya, tepat di hadapan para penjaga boneka itu mengalir ke dalam tubuh. Tidak bagus, dan Xiao Yan menyadari ketidaknormalan ini ketika dia baru saja membuka botol itu, tetapi bahkan jika Xiao Yan cerdas dan ingin menghentikannya, sudah terlambat. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang 1 ZS, bagaimana? Cicit, saat asap berwarna memenuhi seluruh aula pil, para penjaga boneka yang tampak seperti benda mati tiba-tiba membuka pupil mereka perlahan di bawah tatapan semua orang. Apa-apaan baju besi perak boneka peri petarung ini, tidak hanya bisa melemahkan serangan kita, tapi bahkan bisa mengubah serangan kita menjadi kekuatan kita sendiri. Qing Wen juga terkejut dengan pemandangan di depannya, dan berkata perlahan. Saudaraku, kita tidak bisa menyerang sekarang, kalau tidak itu hanya akan menambah tekanan yang tak tertahankan bagi Xiao Yan. King Erbei berkata dengan sedikit gerakan bibirnya, rupanya boneka Douxian ini baru saja menyerap serangan mereka berdua, dan sekarang kekuatannya telah sepenuhnya stabil di tahap awal Douxian bintang 1, jika menyerang, niscaya akan meningkatkan kekuatannya. Baiklah. Kita akan bertanggung jawab untuk menghadapinya.
King Wen juga tahu bahwa jika mereka ingin mengalahkan boneka abadi ini dengan kekuatan mereka berdua, itu mungkin tidak realistis, dan sekarang mereka hanya bisa menaruh harapan pada Xiao Yan. Dan karena King Er dan King Wen tidak menyerang, dan secara pasif bertahan, Xiao Yan, yang dikepung oleh 10 boneka puncak Kaisar Dou di sisi lain, tidak terlalu senang. Aku masih meremehkan boneka-boneka ini. Sosok Xiao Yan terus menghindar, tetapi Ni Gongwan di dalam tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi, jelas ada sesuatu yang sedang terjadi. Namun, Xiao Yan juga tertekan. Tubuhnya awalnya cukup maju, tetapi dia masih sedikit malu dengan pengepungan 10 boneka puncak Dodi ini. Awalnya, boneka iblis emas bisa mengatasinya, tetapi setelah kekuatannya meroket, boneka iblis emas mungkin tidak dapat menggunakannya lagi. Dan aku khawatir peningkatan boneka iblis emas hampir mencapai batasnya. Tampaknya itu tidak dapat digunakan di masa depan. Bagaimanapun, itu hanya dapat dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tahap menengah dari Kaisar Dou Bintang 7, yang terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang di depanku ini dapat ditundukkan, aku khawatir itu akan menjadi bantuan yang sangat kuat. Sosok Xiao Yan masih terus-menerus menghindari serangan 10 boneka puncak Kaisar Dou, pikirnya dalam hati. Anehnya, 10 boneka puncak Dodi ini tampaknya memiliki kecerdasan, tidak peduli bagaimana Xiao Yan menghindar, serangan itu tidak sia-sia, tetapi melesat ke titik fatalnya sendiri. Untungnya, Xiao Yan membuat keputusan yang tegas dan tidak terjadi apa-apa. Dan untuk beberapa alasan, setelah Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya, dia tiba-tiba merasakan aura yang agak menyakitkan di dalam orang-orang ini, seolah-olah mereka sedang dikendalikan oleh seseorang. Boneka-boneka ini melepaskan satu demi satu serangan tirani, dan sinar Doqi yang mengerikan menyerang Xiao Yan yang bergerak cepat. Setelah melarikan diri begitu lama, inilah saatnya bagimu untuk merasakan kekuatan formasi. Formasi jaring petir. Saat berikutnya, sinar cahaya tirani muncul dari tubuh Xiao Yan, dan segera, 10 boneka puncak Dodi diselimuti. Formasi ini awalnya diberikan kepadanya oleh Zhu Jin, dan diperluas setelah menambahkan dirinya ke dalam api suci. Dan formasi merah menyala itu langsung menjebak 10 boneka di puncak Dodi, dan sosok Xiao Yan melompat ke dalamnya. Formasi. Ketika King Er dan King Wen, yang terus-menerus berputar-putar dengan boneka Dou Xian, melihat pemandangan besar yang dikelilingi oleh sinar cahaya merah menyala, mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru. Di depan mereka berdua, cahaya merah menyala mengaburkan pandangan mereka, dan di dalamnya ada formasi yang telah ditunjukkan Xiao Yan. Keganasan formasi itu, tetapi mereka sangat jelas. Formasi tirani sudah cukup untuk melawan pasukan yang terlatih dengan baik, dan gulungan formasi itu hampir punah. Susunan gulungan sihir, sepertinya orang ini benar-benar tuan muda dari keluarga besar yang datang untuk mengalaminya. King Wen bergumam pelan di dalam hatinya. Jelas, Xiao Yan menampilkan formasi yang menjebak puncak 10 Kaisar Dou, membiarkan King Wen mendengus. Sebuah penilaian yang salah telah dibuat. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Yang tidak diketahui King Wen adalah bahwa Xiao Yan tidak bergantung pada gulungan formasi, tetapi formasi yang diaktifkan secara langsung oleh prasasti inti kehidupan, yang lebih kuat daripada formasi yang disusun menggunakan gulungan formasi. Sepertinya saudara Xiao Yan benar-benar punya solusi. Saudara, kita akan bertahan sebentar. King Er jelas baru saja keluar dari arena, dan dia tidak terlalu memikirkan buku King, jadi dia terjerat dalam boneka abadi yang bertarung di depan Du. Orang-orang ini, Xiao Yan berada di langit di atas formasi api jaring petir, matanya sedikit tertuju pada 10 boneka, dan dia bergumam. Dan ke-10 boneka ini, meskipun mereka untuk sementara terjebak dalam formasi oleh Xiao Yan, tidak menunjukkan kepanikan apapun, tetapi di antara mereka, jejak cahaya perak terus terpancar dari ke-10 orang itu, dan kemudian mereka terhubung bersama, diikuti oleh semburan perak yang menyilaukan di pupil ke-10 orang itu. Orang-orang ini luar biasa. Xiao Yan bercokol di udara, melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Aura perak pada ke-10 boneka tadi, dari sudut pandang tertentu, dapat dikatakan sebagai kehidupan mereka. Cahaya perak itu tampaknya cukup misterius, dan ke-10 boneka itu ingin menggunakan ini untuk menemukan musuh. Bum bum bum. Sebelum Xiao Yan bisa bereaksi, ke-10 figur boneka itu meledak dan menyerang Xiao Yan di udara,
kekuatan serangan mereka begitu kuat sehingga pembangkit tenaga listrik setengah abadi itu hanya bisa menghindar untuk sementara. Bagus untuk datang, tapi jangan remehkan formasi api jaring petirku. Dan Xiao Yan melihat 10 boneka puncak Kaisar Dou menyerangnya, tanpa sedikit pun niat untuk menghindar, dan bahkan napasnya menjadi panas. Guntur-guntur yang menyilaukan berkumpul dari segala arah di ruang ini. Huo Lei Wang, berikan aku seikat. Saat berikutnya, kekuatan api suci biru kuning menyapu Xiao Yan, dan segera di ruang itu, ada sinar guntur dengan ukuran ratusan kaki, dengan aura yang luar biasa. Ternyata itu adalah saat ketika api suci biru kuning terbungkus, dan itu langsung berubah menjadi jaring api dan guntur besar ribuan kaki. Bum bum bum. 10 boneka itu jelas tidak menyangka bahwa kekuatan Xiao Yan dan Xiao Yan di puncak distrik Dou Di masih akan bertarung dengan mereka dengan gegabah gelombang bum bum bum. Namun, saat berikutnya, ke-10 boneka ini seperti kekuatan ayam, dan mereka langsung terikat oleh jaring Huo Lei. Ho ho ho, ke-10 boneka itu tertahan oleh pukulan Xiao Yan, dan mereka segera melonjak liar, berjuang keras, seolah-olah mencoba melepaskan diri. Biarkan aku membantumu membebaskan diri. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dengan lapar dan kemudian berbalik ke arah ke-10 orang yang terikat oleh jaring Huo Lei. Dengan tirani Huo Lei Wang, Xiao Yan memiliki keyakinan untuk menjebak ke-10 boneka puncak Kaisar Dou ini untuk sementara waktu. Bagaimanapun, tidak peduli apapun, api di jaringan Huo Lei juga merupakan perpaduan dari dua jenis api suci. Raungan, melihat Xiao Yan mendekat, ke-10 boneka itu mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Kalian juga seharusnya menjadi orang-orang yang menerobos masuk ke tempat ini dengan gegabah. Hanya nasib buruk bahwa aku mengikuti jalan apoteker ini. Aku akan membebaskanmu sekarang. Xiao Yan selesai berbicara, matanya tertutup dengan lembut, dan kekuatan di alam jiwanya segera muncul. Crash! Dengan munculnya kekuatan jiwa, ke-10 orang ini tiba-tiba menjadi tenang, dan bahkan senyum puas muncul di wajah mereka. Terima kasih. Saat berikutnya, ke-10 boneka itu akhirnya mengeluarkan suara yang sangat samar, dan mereka berubah menjadi tumpukan abu di depan Xiao Yan. Sepertinya alkemis ini sangat jahat. Dan Xiao Yan melihat ke-10 boneka yang berubah menjadi abu dalam sekejap, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk.